Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sahabat Bukeva, di mana saja berada. Pada video tutorial yang lalu, yaitu tutorial tentang aplikasi rapor IKM 2022 Ibu Ayu Chandra, ada pertanyaan dari beberapa pemirsa, yaitu bagaimana jika dalam satu kelas ada murid-murid yang beragama berbeda, sementara di dalam aplikasi ini tidak ada kolom untuk pendidikan agama bagi beberapa agama. Maka pada komentar tersebut saya memberikan jawaban bahwa ada dua opsi, ada dua pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pilihan pertama adalah dengan mengelompokkan tiap-tiap murid yang berbeda agama dalam file yang berbeda, yaitu dengan mengisikan data-data yang lain selain pendidikan agama. Setelah semuanya selesai, kemudian filenya disimpan dalam nama file yang berbeda. Misalnya ada 3 agama yang berbeda di dalam satu kelas, maka filenya juga disimpan dalam 3 nama file yang berbeda. Kemudian masing-masing file itu diisi untuk murid-murid yang memiliki kelompok agama tertentu. Misalnya, murid-murid yang beragama Islam pada file pertama, kemudian di dalam intrakurikuler pendidikan agamanya ditulis tujuan pembelajaran lingkup materi sesuai dengan agama Islam. Kemudian file yang kedua untuk murid yang beragama Kristen, sehingga tujuan pembelajaran lingkup materi juga disesuaikan dengan agamanya. Kemudian pilihan yang kedua adalah tetap dalam satu file semua murid yang berbeda agama itu, tetapi di dalam penulisan tujuan pembelajaran semuanya dicantumkan. Demikian juga pada lingkup materi juga semua agama dicantumkan. Pada video kali ini saya ingin mencontohkan opsi yang kedua ini, bagaimana menempatkan murid-murid yang beragama berbeda dalam satu aplikasi, kemudian menempatkan tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Di sini saya sudah mencontohkan di data siswa. Ada 3 siswa, Ahmad, Domi, dan Meliana. Ahmad ini beragama Islam, Domi beragama Kristen, Meliana beragama Katolik. Sehingga masing-masing mendapatkan pelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan agamanya. Maka bagaimana cara membuat raportnya ketika ditempatkan dalam satu aplikasi? Kita kembali ke menu dulu, kita klik intrakurikuler, kemudian kita tulis pendidikan agama. Ya, kita tulis pendidikan agama saja, bukan pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, atau pendidikan agama Katolik, karena ini akan dipakai di dalam rapot untuk semua murid yang beragama berbeda-beda tersebut. Sehingga kita tulis dalam mata pelajarannya adalah mata pelajaran umum, yaitu pendidikan agama. Kembali, kemudian kita membuat tujuan pembelajaran pendidikan agama. Di sini saya sudah mencontohkan pendidikan agama, tujuan pembelajarannya ada 9. Yang 3, nomor 1 sampai 3, ini adalah untuk yang beragama Islam. Jadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran agama Islam. Kemudian yang nomor 4, 5, dan 6 ini untuk murid-murid yang beragama Kristen. Sedangkan nomor berikutnya 7, 8, 9 ini untuk murid-murid yang beragama Katolik.
kembali, kemudian kita lihat di lingkup materi. Lingkup materinya, karena ada 3 agama, maka kita membuat lingkup materi untuk masing-masing agama. Misalnya nomor 1 untuk yang beragama Islam, lingkup materinya adalah konsep dasar Islam. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang beragama Kristen misalnya juga kita tulis sama, konsep dasar Kristen. Kemudian yang ketiga, konsep dasar Katolik. Kita mundur lagi. Sekarang kita mulai mencoba untuk input assessment. Untuk formatifnya, nah, TP-TP tadi yang kita tulis sudah muncul di sini. Kita ingat bahwa TP1, TP2, TP3 ini untuk yang beragama Islam. Jadi Ahmad agama Islam, maka dia akan diisikan di sini. Misalnya TP1-nya sudah tercapai KKTP-nya, kita tulis 1. Kemudian untuk memunculkan di rapot kita juga tulis 1 lagi. Kemudian untuk TP2-nya misalnya belum tercapai, kita tulis 0. Dan kita akan munculkan di rapotnya, kita tulis 1. Kemudian TP3 sudah memenuhi KKTP, sudah tercapai, tetapi kita tidak ingin memunculkan di dalam rapot, kita tulis 0. Ini untuk Ahmad. Kemudian untuk Doni, maka Doni ini beragama Kristen, maka TP-nya adalah TP 456. Posisinya di sini. Misalnya TP4-nya Domi belum tercapai KKTP, kita tulis 0. Dan kita ingin menampilkan di dalam rapotnya, kita tulis 1. Kemudian pada TP5 sudah memenuhi, sudah tercapai KKTP, kita tulis 1. Dan untuk menampilkannya kita juga tulis 1. Kemudian TP6-nya ternyata Domi belum KKTP, kita tulis 0. Tapi kita tidak ingin memunculkan di rapotnya, kita tulis juga 0. Sekarang Meliana beragama Katolik, maka posisinya di TP 789. Di sini misalnya KKTP-nya sudah tercapai, kita tampilkan di rapot. Kemudian KKTP 8-nya juga tercapai. Dan kita juga ingin menampilkan di rapot, kita tulis 1. Untuk TP9-nya ternyata belum memenuhi, kita tulis 0. Dan kita ingin menampilkan juga di rapotnya, kita tulis 1. Gini posisinya. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen sumatif pendidikan agama. Ahmad, Doni, Meliana. Sumatifnya posisinya adalah sumatif 1, ini posisi untuk yang beragama Islam. Sumatif 2 untuk yang beragama Kristen. Sumatif 3 untuk posisi yang beragama Katolik. Maka nilainya nanti Ahmad berarti posisinya di sini. Misalnya nilainya 98. Kemudian Domi misalnya karena Domi beragama Kristen berarti dia posisinya di sini. Misalnya 97. Kemudian Meliana posisinya di sini. Kita tulis misalnya 99. Demikian juga untuk sumatif berikutnya, ini juga akan dibagi-bagi sesuai dengan 3 agama ini. Kemudian untuk
sumatif akhirnya ini tidak perlu dibagi-bagi, hanya soalnya saja berbeda, tetapi nilainya ditempatkan di tempat yang sama, yaitu misalnya di sini ketika tes, ketiga anak ini mengerjakan soal yang berbeda karena agamanya berbeda, tetapi nilainya ditempatkan pada tempat yang sama. Misalnya ketika tes, Ahmad mendapatkan nilai 90, Domi mendapatkan nilai 89, Meliana mendapatkan nilai 91. Sehingga ini dirata-rata menjadi nilai rapornya. Sekarang kita akan melihat rapornya. Klik rapor. Nomor 3, Meliana. Nilai pendidikan agamanya 95, capaian kompetensi. Meliana menunjukkan pemahaman dalam memahami konsep ketuhanan dalam Katolik, memahami sejarah perkembangan Katolik di Indonesia. Meliana membutuhkan bimbingan dalam mengenal istilah-istilah dalam agama Katolik. Jadi karena Meliana ini beragama Katolik, maka capaian kompetensi yang muncul di sini juga tentang agama Katolik. Untuk muatan pelajarannya sama, yaitu pendidikan agama. Kita lihat berikutnya, Domi. Muatan pelajarannya adalah pendidikan agama, nilainya 95. Capaian kompetensinya, Domi menunjukkan pemahaman dalam memahami sejarah perkembangan Kristen di Indonesia. Domi membutuhkan bimbingan dalam memahami konsep ketuhanan dalam Kristen. Kita beralih ke Ahmad yang beragama Islam. Mata pelajarannya pendidikan agama, nilainya 94. Capaian kompetensinya, Ahmad menunjukkan pemahaman dalam memahami konsep ketuhanan dalam Islam. Ahmad membutuhkan bimbingan dalam memahami sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, itu tadi Bapak Ibu, sahabat Bukeva, untuk mengatasi murid yang berbeda agama di dalam satu aplikasi, caranya kurang lebihnya seperti itu. Jadi semua ditempatkan di tempat yang disediakan, yaitu di TP maupun di sumatifnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali di antara sahabat Bukeva ada yang punya cara atau punya trik yang lebih baik, silahkan untuk di-share agar bisa diketahui oleh sahabat yang lain, ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.